sore lore. Esok loro sore loro. Omonganmu teng pecokok. Esok sore lore sore. Esok loro sore sore. Esok lore sore. Esok lore Pak Haji. Ya. Carane tenang. Apa jane bergemblung apa? Ya gimana kon ngapa? Apa yang seneng karo Rika tau jare-jare apa terusnya terus seneng banget terusnya cinta banget jajal nguli karo marwotong rongos kuwi apa? Ora nganggo mantra-mantran di mantra ping telu ping bola-bali nyong ora demen nyong ora seneng karo Rika. Nyong karo Rika kuwi kecekel teles. Terus siapa? Ora kecekel teles spreno dadi bojone. Kecekel terus ki apa? Kecekel terus ki apa? Ketangkep basah. Kecekel teles? Ya iya, cara-cara. Oh, aku ngerti nek kecekel teles pasane prahara pendel muter kae. Siapa sing munter? Puteng beliung ku lho, Bapak. Kecekel teles. Ya ora kaya kuwe mau gunakan motor dina-dina nang gone aku. Teka jam 8 bali jam 12, jam 1. Sesuai artane ya jengkel. Sudah ya terus kecekel teles. Dadine dikawinannya karo piye? Mulane nek omong ki dijogo. Dijogo perkodokanmu kuwi. Apa? Sing perkodokan. Perkodokan siapa? Apa? Perkodokan ki Jawa nek bahasa Indonesia perkataan. Kira ngakon adus lu gampang lho casak mene iki. Ayo adus. Yo jare ndarani nyong kirik apa? Terus kaya kaya piye? Aku kok mbayang nek lho kok ngono. Wong ku mbok sing rukun rumah tangga. Ya rukun-rukun apa lah nyong karo Kang Narwoto di apa bojo? Nyong apa-apa Lambang Sari Kenyon. Apa nek Lambang Sari Kenyon apa? Ora ngerti mulane mari Bayu Mas ya jenenge Tan Bayu. Iki mule tak tahu iki ngocak apa, Cong? Mule iki ngocaknya bener mule tahu tak tahu. Ngerti? Tak tahu. Kaya bingung genti kowe. Ora campur blas. Ora Mas iki Lambang Sari Kenyon ki nyong bojo karo Marwoto Lambang Sari Kenyon. Nang nggo apa duwe bojo ki nyong karo piye? Sandang pangan boleh dawet. Oh, sandang pangan mencari nafkah sendiri lemuk. Angel lho golek bojo kaya aku. Kaya aku piye? Trimo kok. Piye nang omah ra nyambut gawe trimo. Lho digoleke panong wedok trimo. Angel golek wong sabar. Lah apa sing jenengane wong lanang lemuk? Wong duwe bojo. Wong lanang bingung kok syukur nya jalanmu kejeglong iki mau. Aku jarang-jarang. Rasaken jaran Gusti. Paman lah Bibi. Pindah ke sini. Oh, pindah. Betul iki kalau kasih betah. Orang ngomong-ngomong Pindah. Ati lima kita gede-gede iki cilik kok sak tugel. Oh, nggih. Ya ora apa-apa setubeling penting rasane. cilik-cilik Oh, persis. nggih, Ndara. Para garwaku kabeh. Nggih, Sekalian para istriku kelihatannya bahagia. Yang tua bisa menerima yang muda. Yang muda juga bisa memahami posisinya. Dia Cempli Juwana. Iya kan, Mas. Adalah permaisuriku. Kemudian Diajeng Mahadewi adalah adiknya. Adiknya daripada Mahadewi adalah Gayatri, kemudian Jayendra Dewi. Darah petak adalah pemberian dari Melayu yang bernama Indeswari. Mas Wijaya dan Dinda Indreswari. Malai-malai nopo di belakang Mas, saya yang sudah lama jadi garwa penjenengan dari Gayatri dan Mahadewi. Namun rasanya saya belum lagi berat sampai dengan hari ini.
Yayi Gayatri punya putra, Dinda Indreswari punya putra. Nah aku yang dua kamu. Ora apa-apa ya Jen. Sebenarnya aku sudah cukup bahagia. Kalian bisa ikut, bisa kumpul tiap hari dan menyenangkan hatiku. Saat ini Diajeng Gayatri sudah dikaruniai 2 putri. Betul kan Mas? Tunggadewi dan Raja Dewi yang lucu-lucu cantik. Terima kasih. Sedangkan Diajeng Reswari sudah memberiku seorang putra, Raden Kologengat. Kalau saya boleh matur kakak Mas, Kang Mas Wijaya serta Dinda Indreswari, kalau kakak berkenan, ini dari hati yang paling dalam, perkenankan aku Tribuana bisa ikut mengaku putra kepada Raden Kologengat. Baiklah, Anda dihukum. Boleh, kakak Mas. Bagus sekali. Dengan mengangkat Kologengat menjadi putramu, maka terah dan hak dia untuk menjadikan penggantiku lebih berguna. Untuk itu saya akan putuskan Kologengat yang nantinya akan menggantiku aku gelar Jaya Negara. Sedangkan putraku dari Yayi Gayatri akan aku jadikan ratu di Kahuripan, dan Raja Dewi akan aku jadikan ratu di Dawa. Tadi lama saya dengar Gusti akan mengangkat 3 raja di Majapahit ya. Betul Nambi. Kebetulan kalian datang para petinggi Majapahit. Baru saja aku dan istriku membicarakan kelangsungan kerajaan Majapahit. Aku telah mengangkat 3 raja. Yang pertama, Raden Kologengat telah diangkat oleh Diajeng Tribuana Tunggadewi menjadi anaknya, dan aku berikan Jaya Negara untuk meneruskan tahta Majapahit. Putra dari siapa itu Gusti? Yang mana? Dari Indreswari. Sedangkan putriku Tribuana Tunggadewi akan aku jadikan menjadi ratu di Kahuripan. Sedangkan adiknya Diah Raja Dewi akan aku jadikan ratu di Dodo. Penerus Kelihatannya di paman Suro agak ragu-ragu. bukan ragu-ragu Gusti, cuma terkejut karena ini kok tiba-tiba terjadi suatu putusan yang luar biasa. Namun demikian kami ucapkan selamat Gusti. Dirgahayu Gusti. Semoga Majapahit mempunyai pemimpin-pemimpin yang bagus, yang betul-betul kuat dan bisa menjaga Majapahit menjadi kesatuan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Paman Dono. Ya Gusti, waktu berjalan terus, semua berubah. Mudah-mudahan di masa yang akan datang akan ada yang peduli dengan kelanjutan dari sejarah Majapahit. Gusti Prabu, saya kira yang terpenting adalah siapapun yang akan bertahta itu harus bisa mempertahankan Majapahit dan melanggengkan kerajaan ini. Betul. Untuk itulah dari awal aku harus persiapkan menggantimu, sehingga nantinya mereka pada saat menerima tahta sudah menjadi orang yang siap, bukan karbitan. Betul. Baiklah, sekarang ada keperluan apa kalian datang beramai-ramai? Gusti Nambi. Gusti Prabu.
Ternyata prajurit dari Tuban telah bentrok bersama prajurit dari Kepatian Gusti Nabi. Sewu Gusti. Ronggolawe tampaknya Mbalelo Gusti. Dia banyak kumpulkan tentara, mengumpulkan kekuatan Gusti. Sebenarnya Gusti Prabu, kalau saya boleh bercerita sedikit, bahwa saat ini rakyat di Mojopahit ini sudah agak kisruh. Sebagian memihak Tuban yang dipimpin Ronggolawe dan sebagian lagi memihak Mojopahit. Kami juga tidak mengerti mana yang salah dan mana yang benar Gusti. Ini yang perlu diselidiki Gusti. Tuban sudah membentuk rakyat, prajurit, semuanya untuk memusuhi Mojopahit. Bukan begitu Gusti Nabi? Betul Pak Masuro. Betul, saya dengar Gusti. Begitu. Santos loh Kakang Mas. Iya Dek, wis aku hati-hati banget. Karena siapa Gusti yang suruh pasar aku. Ya sekarang kita jadi rojo. Sekarang begini, kita harus tetap menunjukkan kepada Tuban bahwa Mojopahit adalah kerajaan besar. Untuk itu Nabi, bawalah pasukan dan kepung Tuban, gitu sih. Tunjukkan pada mereka, baik Gusti, Majapahit tidak akan tinggal diam, gitu sih. Kalau Tuban tak, gitu. Tapi tunggu dulu, saya akan mencoba mendatangi Ronggolawe, gitu. Dan saya harapkan tidak terjadi pertumpahan. Baik Gusti. Gusti, sekarang apa yang harus kami laksanakan? Kami Dongdawo, karena kami adalah bawaan panjenengan. Bukan begitu Gusti? Monggo, sekarang panjenengan saya pusing. Coba ada pendapat nggak? Bagaimana kalau diserang secara bertahap saja? Diserang bertahap maksudnya Gusti? Ya, ada dalam skenario. Begini Gusti. Kita serang pakai strategi 4-4-3. Bagus ini. Italia. Ada lagi? Saya pikir sudah tidak ada bicara-bicara lagi dengan Ronggolawe. Dia memberontak, kita serang, kita lawan dia. Gusti, benar Gusti. Ini bukan saatnya untuk berunding zaman sekarang. Kita adalah harus bertindak, berbuat gitu Gusti. Jangan berunding lagi loh. Tapi tidak, saya tuh Paman Sorong. Ya, Siap? Ya. Para Pansari siap? Siap. Paman Dana siap? Rakyat siap nomor 1. Siap semuanya. Siap. Baik. Saya pikir kita akan kerahkan kekuatan yang besar. siap Gusti. Sekali jalan, gerak cepat supaya cepat selesai. Baik, saya ingin tunjukkan kepada orang-orang Tuban. Dia berhadapan dengan siapa? Belum tahu dia. Mahapati Nambi. Betul. Belum. Saya kok. Betul Gusti. Iya kan? Kita sedang jadi satu. Pasukan inti akan saya pimpin sendiri dengan Ki Anabrang, ya, dan Paman Soro. Tolong bentuk pasukan-pasukan kecil, siapkan berkelompok untuk menyerang perbatasan Tuban. Jangan sampai penguasa wilayah sekitar Tuban punya hubungan dengan Tuban sehingga bisa membantu mereka. Kita harus patahkan kekuatan di sekitar Tuban. Betul. Semuanya siap? Siap. Yuk, ya. Tuban apa Tuan? Oh Jebatu kan apa? Tuban sama Mojopahit itu sekarang sedang clash. Sedang cerah, tidak sinkron. Paman timbul ngerti Crash. Oke. Nah itu mau dibantukan ke Tuban. Mergo Gusti Ronggolawe sudah menjadi seorang yang balelo. Sebab apa? Gusti Nambi dijadikan patih. Kalau ini membantu Gusti Ronggolawe tak bener ke? bener. Sebab saya dulu ikut Kang Romo. Nggih. Kang Romo. Nggih, Paman. Paman gimana, Paman? Saya tahu Silsilahnya ini. silsilah panjenengan dan putrane Gusti Panji Wirotomo. Terus atasnya lagi mbah sampean itu Panji Tosaniko.
Tosaniko. Eyangnya lagi Panji Pragulo. Eyangnya lagi Gusti Kenaro. Ya sampean itu isih kandhah nek karo Gusti Jaya Katuang. Maka kalau membantu si Gusti Ronggolawe saya benarkan. Karena setidak-tidaknya keturunan dari Gusti Putri Kenumang itu tidak pernah ada kenikmatan dan menikmati hasil dari orang tua. Jadi saya ini keturunan Ken Umang. Ken Dedes. Makanya sekarang sudah dikumpulkan di Gunung Pandan. Nah, saya ini harus terima kasih sama Paman. Baru kali ini saya dikasih peran langsung punya istri 2. Tiga. Ada apa ini? Kang Mas, rasanya kok beberapa hari Kang Mas tidak keluar dari Keraton Keling toh Kang Mas? Ya ndak murung apa Kang Mas pengen sowan ke Mojopahit? Saya itu sedang bingung. Jadi nih istri-istri saya itu nggak usah khawatir. Ini bukan masalah pelayanan. Kenapa mesti bingung toh Kang Mas? Kang Mas tuh biasanya selalu ceria, gembira. Kok sekarang kelihatannya murung terus? Kenapa toh Paman? Jadi gini, permaisuriku. Iya Kang Mas. Saya ini kan sekarang bagaimana tidak bingung? Ya? Untuk itu, saya harus memutuskan. Harus memutuskan apakah saya ikut Ronggolawe atau tetap setia ke Majapahit, gitu kan Pak? Iya. Kalau ikut Ronggolawe karena pengusaha minyak, yo pasti aman ya. Majapahit, ya pahit namanya aja pahit. Tapi bagaimanapun juga saya kan pasukan. Begini Kang Mas itu kan Senopati Darmorojo di Mojopahit. Mestinya yang bela Mojopahit. Mestinya bela Mojopahit. Ya memang kalau lihat di situnya, di satu pihak saya Senopati, saya harus ke Majapahit. Tapi kan nggak mungkin aku terus begini. Sini Majapahit, sini Ronggolawe. Yang tengah kemana? Yang tengah yang di situ. Nggak bisa. Maksudnya Mas itu maksudnya leluhurnya. Leluhur saya tadi sudah dijelaskan oleh Paman. Iya. Coba jelaskan lagi Paman. Bermusuhan dengan leluhur Mojopahit. Ya. Makanya ini mengikuti Tuban. Namanya Ya kalau begitu begini Kang Mas, saya sebagai istri tapi juga prajurit. Ya saya ikut Kang Mas saja. Nanti saya akan membantu. Terima kasih. Bagaimana keadaan pasukan-pasukan kita yang akan membantu Ronggolawe? Jelas pasukan sudah saya kumpulkan. Ya. Yang sebagian sudah saya kirimkan ke Bedander. Ya. Prajuritmu bagaimana? Prajurit kita siap. Acara debat TV memang sama hijau. Tapi mereka lebih banyak ya. Iya. Dari Keraton Mojopahit menuju Sosan. Sebentar Paman. Bagaimana Paman? Aku mesti tahu keadaan kisruh di Majapahit. Banyak prajurit yang berusaha untuk hengkang pergi untuk membantu Ronggolawe. Itu karena nggak dibayar. Aku diutus oleh Kipati Nandi untuk mencegah kau keluar dari Majapahit. Sekali lagi. Tadi teman aku ini, cicing di Majapahit. Oke, berarti kalau saya tidak boleh pergi, saya hanya boleh apa? Hanya boleh membantu Gusti Ratu di sini. Nggak mau. Mati.
Ayo, Du. Maunya apa sekarang? Kalau saya tetap mau berangkat gimana? Kita akan cegah dan pasukan. Putraku sing ganteng. Dah bagus, Anjampiani. Pengen dadi apa kowe nak gede? Pengen dadi raja kaya bapak. Ati suruh pengen dadi apa nak gede? Jadi Senopati. Waduh, anak rong welawe wong gagah. Senopati tumpakane opo? Kuda. Anjampiani numpak opo? Naik kuda juga. Mas rong welawe. Iya, Bathara. Bicara soal kereta kuda, saya jadi teringat, Kakang. Saya jadi teringat mimpi, Kakang. Mimpi apa? Saya bermimpi naik kereta kuda bersama Anjampiani, putraku. Terus? Waktu itu kudanya lari kencang sekali, Kang Mas. Dan Kakang Mas sendiri sebagai musuhnya. Kuda itu lari kencang sekali di sebuah taman. Kemudian menabrak sebuah tebing. Dan kuda itu jatuh, Kang Mas. Setelah itu, saya bersama Anjampiani masuk ke sungai itu. Kakang Mas sudah tidak ada. Kemudian saya melihat ada orang berdiri di sebuah bukit. Saya melihat dia seperti Kakang Mas Ronggolawe. Tetapi setelah saya datang ke sana, Kakang Mas hilang begitu saja. Saya berteriak, saya menangis. Tapi untungnya saya segera terbangun, Kakak. Juga pernah bermimpi. Kamu mimpi juga kok pada lomba mimpi? Aku mimpi. Bagaimana? Itu aku mimpi berjalan-jalan bersama kamu. Iya. Aku membawa raja, lalu kami berdua mimpi bunga-bunga. Tiba-tiba ada seekor burung gagak hitam terbawa berat. Aku mengelak, tapi terus aku jatuh. Bunga-bunga yang di raja itu berserakan semua di atas tanah. Kami berdua kecewa. Saya dan Kambok lalu pulang ke istana dan melihat di istana ada api unggun. Kami mendekat lalu bertanya, siapa ya yang menyalakan api unggun ini? Di istana. Aku terbangun. Tidak mungkin, kan? Ojo khawatir. Wong Ayu, mimpi itu hanya kembangnya tidur. Mimpi itu kadang-kadang sebaliknya. Coba pernah kan mimpi dikejar hantu, takut. Begitu bangun, hantunya tidak ada. Hantunya tidak ada. Jadi tidak perlu khawatir. Ojo khawatir, mimpi mono mau kembangi turu. Loh,
proporsi. Iya, iya. Selamat datang di Tuban, Romo. Terima kasih. Ronggolawi. Iya, Romo. Aku melihat para prajurit siap tempur. Mau dibawa kemana prajurit Tuban itu? Prajurit memang saya siapkan, Romo. Ya. Bukan untuk apa-apa. Kewajiban saya sebagai penguasa Tuban untuk melindungi Kawula Tuban kalau ada serangan dari Mojopahit. Itu saja, Romo. Iya, Ronggolawi. Iya, Romo. Aku datang dari Madura ke Tuban ini mendengar kabar bahwa Ronggolawi Balilo. Justru orang-orang Mojopahit mengabarkan kamu akan berontak ke Mojopahit. Iya. Aku ngerti kesetiaanmu, Kanjeng Ronggolawi. Bopo, memang ada sedikit masalah antara saya dan Mojopahit. Yang semuanya itu adalah karena diangkatnya Nambi sebagai Mahapatih Mojopahit. Itu, Romo. Menurut, sebenarnya aku juga tidak percaya kabar itu. Namun setelah aku tahu bahwa persiapan prajurit ini, bahwa kabar itu menyatakan benar. Tapi harus kami ingat bahwa persahabat aku karo si Raden Wijaya itu sangat erat, Ronggolawi. Ketahuilah bahwa aku yang merencanakan Wijaya untuk mendirikan keraton Mojopahit. Aku yang merencanakan untuk menghapuskan pemerintahan si Joyo Katwang. Dan kamu ingat, kamu sendiri yang juga ikut berjuang. Datangnya prajurit dari Tartar yang ingin menduduki Kediri, saya perintahkan untuk dilawan. Dan akhirnya Majapahit berdiri, Wijaya menjadi raja. Kalau sudah terjadi seperti ini, aku harus duduk di mana, Ronggolawi? Romo Wijoyo, saya pun mengerti dan menyadari betapa sayangnya Gusti Wijaya sama Ronggolawi, sehingga Ronggolawi diberi kedudukan seperti ini. Tapi Romo, Ronggolawi juga membalas dengan kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan. Pada waktu Mojopahit didirikan, kita membuka hutan tarik, berperang melawan kerajaan Kediri, mengusir tentara Tartar. Ronggolawi ada di sana, Romo, berserta seluruh senopati, dengan begitu banyaknya pengorbanan untuk berdirinya Mojopahit, Romo. Tapi Romo, kenapa kok Nambi yang diangkat sebagai Mahapatih? Romo, ini bukan masalah kedudukan dan masalah pangkat, Romo. Tapi Romo, Mahapatih Mojopahit, Romo, adalah satu kedudukan yang sangat tinggi di bawah raja. Raja berhak menentukan hidup matinya rakyat, hidup matinya kawula, karena itu disebut Gusti. Sedangkan Mahapatih, Romo, adalah wadahnya menjalankan pemerintahan sehari-hari. Antara Mahapatih dan Raja, Romo, harus seperti manunggaling kawulan Gusti jadi satu, Romo. Lah kok Nambi, Romo? Nambi. Kalau ini dibiarkan, Romo, lama-lama Mojopahit akan runtuh, Romo. Tidak ada gunanya, Romo, semua pengorbanan. Tidak ada gunanya para senopati yang dicacah-cacah dagingnya dalam peperangan, prajurit yang bersimbah darah, Romo. Ronggolawi tidak bisa membiarkan itu terjadi, Romo. Ronggolawi adalah satria Mojopahit, Romo. Lawi, pun Romo ngerti isi ning atimu,
yen kowe setya karo ratu Gustimu, uga setya marang negaramu Majapahit. Kowe ora nrimakake yen to peperintahan dicampuri Nambi dadi Mahapati ing mengkone Majapahit bakal rusak mergo kowe ngerti betul sepira kabisane si Nambi. Nggih, mung eling kasetyanmu marang Majapahit lan Raden Wijaya tanpa budanipun Rama uga setya. Nanging yen kowe perkara Nambi terus merangi Majapahit, kowe teges merangi katetepaning raja dawuh pengendikaning ratu lawi. Piye kowe urun-uruna rembug? Aku ngerti masalah iki. Lah iya. Ya, ya walaupun secara lahir dia mempersiapkan prajurit tempur, tapi batinnya Ronggolawe ini sedih sekali. Aku ngerti, ini watake padha karo aku, nang nasibe sing beda. Romo, apakah Ronggolawe masih seorang satria, Romo? Kalau kita mengetahui bahwa Majapahit akan diruntuh dan saya biarkan begitu saja. Iya, neng iki keputusane ratu Majapahit. Para pencari daha dengan prajurit ingin bertemu dengan Gusti Ronggolawe. Iki wong endi meneh iki? Mereka akan datang ingin bertemu dengan Gusti. Selamat datang, Kakang. Kakang Pajitosan. Kakang Rakyat. Terima kasih, Adi Ronggolawe. Paman Wiraraja Bektikatu. Ya, tak kompo, tiba sepada proporsi Bektikatu. Bagaimana keadaannya, Kakang Rangkat? Saya datang di sini bukan menerima perintah. Bahkan kedatangan saya tanpa diketahui oleh rakyat Yundusur. Oh, jadi tidak membawa pesan dari Majapahit? Betul, Adi Ronggolawe. Dalam ketegangan di Majapahit, saya melihat dan mendengar sendiri. Apa dasarnya Adi Ronggolawe tidak setuju kalau Nambi diangkat jadi Mahapati di Majapahit? Setelah saya bicarakan, saya pikir bahwa dasar dari penolakan Adi Ronggolawe itu betul. Perkembangan selanjutnya, Adi Ronggolawe dianggap pemberontak terhadap Majapahit. Adi, saya datang di Tuban membawa prajurit ingin membantu Adi Ronggolawe. Kalau sampai terjadi perang, kami rela berkorban untuk membantu Adi Ronggolawe. Terima kasih, Kakang. Terima kasih dukunganmu. Tapi mengertilah, Kakang, manas-manasin. saya tidak akan menyerang Majapahit, Kakang. Saya tidak akan menyerang Majapahit. Saya percaya karena kesetiaanmu terhadap Majapahit. Namun saya sudah membawa prajurit dan para senopati pilihan. Saya tidak akan pergi dari Tuban sampai masalah Nambi selesai. Terima kasih, Kakang. Kakang Pajitosan, Kakang Kebo Kampara. Betul, terima kasih. Selamat datang di Tuban, Kakang. Ya. Ayo, Kakang Ronggolawe, pasukan yang saya kumpulkan sudah saya siapkan untuk mendukung Kakang Ronggolawe. Diomongnya alon yang mendukung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya,
Soalnya kan saya sedang sedih, Pak. Dalam pertempuran itu istri saya meninggal. Biasanya orang lain senang, saya sedih. Bela sungkawa, Kakang. Yang selanjutnya saya tidak bisa melaporkan lagi, silakan. Dan lagi Dimas Ngulawi, Gimana? perlu diketahui semua para prajurit yang ada di Tuban. Iya. Kemarin sudah perang antara prajurit Mojopahit dengan kita semua. Di mana itu terjadi? Sekarang Patih Nambi telah mempersiapkan prajurit lebih banyak sekali. Dan lagi sekarang ini, detik ini, jam ini udah ngepung Tuban. Mana Tuban? Oke, Kakang Kapten. Kelihatannya genderang perang sudah ditabuh oleh Mojopahit. Kakang semuanya persiapkan. Baik. Nambi, siapkan seluruh prajurit Tuban. Kakang Juring, nanti lali aku. Jadi Nambi, Siapkan seluruh prajurit Tuban. Dan hati-hati, semua prajurit ada di bawah tangan komandoku. Baik, kita persiapkan. Masalah yang dihadapi, tapi ya kita cari jalan keluarnya. Bahan keluar gimana? Kita coba ngajak Iya, piye? Ronggolawi, Tirtowati, Kose, kalau Ronggolawi itu sudah berbuat seperti itu, semua omong aku nggak akan dipercaya, Kakang Palandungan. ya. Tapi kita usaha, kita ajak Tirtowati dan Mertorogo, mungkin bisa hati Ronggolawi lirih dan bisa membatalkan. Karena istrinya berdua dengan anaknya, barangkali si Ronggolawe bisa sadar mengurungkan untuk memerangi Mojopahit. Betul. Pinter. Bojone ning ngendi? Bojone digoleki. Ayo, makan. Mertua
Tirtawati, aja mbok tangisi. Kowe mono bojone Ranggalawe, Satria Majapahit. Jaga anak-anakmu. Ranggalawe arep bela negara. Jangan sampai Majapahit runtuh. Angger, kamu berdua, kamu jangan nakal sama ibu ya. Bapak mau pergi. Ojo nangis. Ojo nangis wong ayu. Romo, Lawe, Resi, dalem nyuwun pangestu. Ojo nangis. Dalem nyuwun pangestu. Gusti singgahe urip. Kok kayak begini jadinya? Prajurit Majapahit saling bunuh dengan prajurit Majapahit. Senopati Majapahit bertempur melawan Senopati Majapahit. Apakah ini kesalahan saya? Salahkah saya kalau saya harus membela negara saya? Tuh Gusti Wijaya, kenapa semuanya harus terjadi Gusti? Kenapa Gusti membuat suatu keputusan yang salah Gusti? Prajurit yang dulu bersama-sama membangun Majapahit sekarang saling bertarung, bersimbah darah, saling menginjak mayat. Apakah ini kesalahanmu Ranggalawe? Tidak. Kalau ini semuanya saya biarkan, Nambi tetap menjadi Mahapatih. Ranggalawe akan melihat Majapahit hancur. Bagi satria aku tidak bisa membiarkan itu. Tapi kok begini jadinya? Gusti, tapi ini semua salah dasi dengan kecintaan saya kepada negara. Ranggalawe tidak akan mundur, apapun yang terjadi tidak akan mundur. Apa ini? Layang, surat. Hei. Ranggalawe, ojo sira
panjenengan dewe. Ronggolawe Senopati lan Satrio Mojopahit juga. Kebolakang, tunggu iki Ronggolawe. Ronggolawe, akhirnya kau datang juga. Suratmu tak locok, ya? Kamu sudah tahu apa isinya? Ronggolawe tanah. Ronggolawe bukan anak kemarin. Ronggolawe, kamu sudah tahu isinya? Apakah kamu masih mau melakukan apa yang saya tantang dengan kamu? Kamu sombong, kamu atak balak. Senopati Pamalayu, kamu sombong. Ini Ronggolawe. Ayo, jajal. Tak tantang, ayo. Gusti sing agung, cobaan apa yang kau berikan padaku? Dua kesatria yang setia padaku gugur sia-sia. Kensoro, ya Gusti, dan semua naraka Majapahit, ingat cerita sedih ini.
semua perbedaan, semua ketidaksenangan tidak harus diselesaikan dengan pertengkaran, tidak harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Aku